Bab 31, Entah Mati, atau Kita Mati. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Para serigala mengerikan tidak berdaya menghadapi serangan gila William dan Ella. Benang emas Helen akan memenggal kepala serigala manapun yang mencoba menyerang William dari titik butanya. Dengan seorang ahli seperti Helen yang melindunginya, William tidak perlu khawatir terluka. Tentu saja, dia dan Ella menjauhi binatang 100 tahun dan binatang 1000 tahun. Mereka hanya melawan para serigala di sepanjang perimeter luar. Meskipun mereka merasa percaya diri, mereka tidak sombong. Helen dan Owen menganggukkan kepala mereka sebagai tanda penghargaan. Tidak setiap anak laki-laki berusia 10 tahun akan mendapatkan kesempatan untuk bertarung dalam gelombang binatang buas dan tetap tidak terluka. Kurang dari memperoleh poin XP, 46.176 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 70.131 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 65.495 lebih besar dari. William hendak menyenggol Ella, untuk menuju sedikit lebih dalam di gelombang serigala ketika beberapa benang emas melilit mereka berdua. Helen tidak ingin William dan Ella terbawa suasana, jadi dia memutuskan untuk menyeret mereka kembali ke tempat Owen berdiri. Selain itu, dia menyadari bahwa gelombang pertempuran mulai menjadi serius mulai sekarang. Sebagian besar musuh kecil telah diatasi. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Tuan muda, keadaan akan menjadi sedikit berbahaya, kata Helen. Tetaplah di sini untuk sementara waktu. William menganggukkan kepalanya dengan patuh. Dia telah memperoleh poin pengalaman yang lumayan, jadi dia memutuskan untuk mendengarkan bibi Helennya. Pada saat yang tepat itu, gelombang serigala tiba-tiba berubah drastis. Mata para serigala bersinar merah. Laut hitam sekarang memiliki bintik-bintik merah yang bertebaran dan tampak lebih menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Panggilan berserk, gumam Owen. Seperti yang diharapkan, ini akan menjadi buruk. Para serigala menyerang 3 tim yang menyerang pemimpin mereka. Awalnya, Markus dan yang lainnya bersikap santai. Meskipun para serigala memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka lebih dari mampu menghadapi mereka. Meskipun kuat, para Centennial Beast bukanlah sesuatu yang tidak bisa mereka tangani. Mereka hampir melumpuhkan mereka sepenuhnya ketika lolongan kuat terdengar di medan perang. Seketika, raut wajah kedua Centennial Beast berubah. Mereka memasuki kondisi mengamuk yang melipat gandakan kekuatan mereka 3 kali lipat. Hal yang sama dapat dikatakan untuk sisa serigala yang saat ini menyerang mereka tanpa takut akan nyawa mereka. Inilah sebabnya aku benci bertarung melawan Millennial Beast dengan elemen petir, James mengutuk. Makhluk-makhluk ini penuh dengan trik kotor. Saat itulah kilatan petir ungu melesat ke arah James. Orang tua itu menggunakan kapak raksasanya untuk memblokir serangan itu seperti perisai. Namun, itu masih membuatnya terlontar beberapa meter di udara. Ledakan suar. Mordred meraung sambil menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Semua serigala dalam jarak 15 meter persegi di sekitarnya berubah menjadi abu. "Hei, apa kau lupa kalau aku di sini?" Jekyll berteriak marah. Dia berada di tengah formasi pertempuran dan mengawasi situasi James dan Mordred dengan saksama. Serangan mendadak Mordred membuatnya terkejut karena perhatiannya teralih oleh petir ungu milik Millennial Beast. "Tenang saja. Kobaran api kecil ini tidak mungkin membunuhmu," jawab Mordred sambil mengangkat bahu. "Aku tidak khawatir api kecilmu itu akan membunuhku. Aku khawatir dengan pakaianku," bentak Jekyll. "Aku baru saja membeli ini dari ibu kota seminggu yang lalu dan sekarang sudah rusak. Petik 2. Taruh saja di tagihanku." "Sial, tagihan apa yang kau bicarakan? Kau masih belum membayar utangmu padaku dan ini sudah 4 tahun. Kalian berdua bajingan, berhentilah berdebat dan bantu aku," geram James. Dia ingin menggunakan kapaknya untuk menamparkan 2 orang tolol yang sedang berdebat itu yang sama sekali lupa bahwa mereka sedang berhadapan dengan malapetaka yang berjalan. Kalau saja dia tidak dikelilingi oleh ratusan direwolves yang mengamuk, dia pasti sudah menghajar kedua idiot itu sampai mati. Pertarungan itu berlangsung selama 1 jam dan sebagian besar direwolves telah berhasil dihabisi. Sekarang, hanya tersisa kurang dari 200 serigala dari gelombang serigala yang dulunya tangguh. Kedua binatang Centennial juga tergeletak di tanah. Mereka tidak mati, tetapi mereka tidak lagi mengancam sama sekali. Meskipun hasilnya tampaknya condong ke pihak Lon, semua orang memasang ekspresi mengerikan di wajah mereka.
William juga memperhatikan hal ini dan bertanya-tanya mengapa semua orang merasa seperti itu. Bukankah kita sudah menang? Tanya William. Bagaimana mungkin aku merasakan bahwa suasana hati semua orang berubah menjadi lebih buruk? Kau memiliki penglihatan yang bagus, Will kecil. Owen terkekeh. Memang, jika kita hanya melihat jumlahnya, pertarungan ini sudah bisa dianggap sebagai kemenangan. Namun, sampai binatang milenial mundur, pemenang dan pecundang masih belum diputuskan. Mundur, William mengerutkan kening. Mengapa kita ingin serigala besar itu mundur? Bukankah lebih baik jika dia dibunuh? Tentu saja, Owen mengangguk. Namun, binatang milenium dengan elemen petir memiliki kemampuan yang sangat menjijikkan. Mereka memiliki keterampilan yang disebut Storm Annihilation. Ini adalah keterampilan bunuh diri yang mampu menghancurkan segalanya. Terakhir kali keterampilan ini digunakan, seluruh ibu kota menghilang dari muka benua. Hiok, Williams hampir tersedak air liurnya saat mendengar penjelasan Owen. Menghancurkan seluruh ibu kota, apakah itu lelucon? Namun, satu tatapan saja sudah cukup untuk memberitahu William bahwa Owen tidak berbohong kepadanya. Dia juga memperhatikan bahwa kakeknya, dan yang lainnya hanya mencoba mengancam binatang itu dan tidak melawannya secara langsung. Aku sangat khawatir, gerutu Helen. Ini monster tua dan mungkin tidak peduli apakah ia hidup atau mati. Owen, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Owen menganggukkan kepalanya dan mulai melantunkan mantra. Jika Beast benar-benar akan menggunakan jurus bunuh dirinya, ia akan mendirikan penghalang dan mencoba melindungi semua orang. Namun, ia tidak yakin akan berhasil. Skenario terbaiknya adalah Beast Millennium pergi sendiri. James memenggal kepala serigala mengerikan terakhir dengan mudah. Kapak raksasanya kini berlumuran darah korbannya. Beast Millennium memperhatikan semua ini dengan acuh tak acuh. Ia tidak peduli apakah kawanannya mati atau tidak. Mereka telah diusir dari tanah terlarang, dan tidak ada jalan kembali bagi mereka. Ia mengangkat kepalanya dan melolong sedih. James dan wajah semua orang di lembah langsung memucat. Mereka mengerti apa yang ingin dilakukan Beast. Ia ingin bertarung hidup dan mati dengan mereka. Bolehkah aku pulang sekarang? Tanya Jekyll. Aku ingat masih ada yang harus kulakukan. Semua orang melotot ke arah Jekyll, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, mereka juga berpikiran sama. Mereka mengutuk Millennial Beast dalam hati mereka karena keras kepala. Mereka semua ingin berteriak dan mengacungkan jari tengah mereka secara bersamaan. Jika kau ingin mati, maka matilah sendiri. Brengsek, Tuan, apa yang akan kita lakukan? Tanya Markus. Meskipun ia mencoba menyembunyikannya, kekhawatiran di wajahnya terlihat jelas. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat, jawab James. Entah ia mati, atau kita yang mati. Owen dan Helen juga bergerak. Mereka meninggalkan William sendirian dan menuju untuk membantu rekan-rekan mereka bertempur. Itu bukan karena mereka tidak peduli dengan keselamatan William. Sebaliknya, mereka membuat keputusan itu karena mereka peduli dengan keselamatan semua orang. Jika Beast tidak dibunuh secepatnya, maka seluruh Lon akan musnah dari muka benua. Sederhananya, tidak ada tempat yang aman untuk lari atau bersembunyi bagi yang sudah membaca cerita ini sampai titik ini. Saya ingin memberikan pengumuman. Saya sudah membaca komentar Anda tentang perubahan tertentu dalam transisi antar bab yang menyebabkan kebingungan. Setelah memeriksa daftar bab saya menyadari bahwa saya lupa memposting satu bab. Bab ini seharusnya menjadi bab 16, badai sedang berlangsung. Namun, karena kesalahan saya memposting bab tamu dari jauh bagian 1, yang seharusnya menjadi bab 17, bukan bab 16. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah memperbaiki masalah ini. Meskipun agak terlambat, silakan baca bab 16, badai sedang berlangsung, sehingga Anda akan mengetahui bagaimana William berubah dari bayi berusia 1 tahun menjadi anak laki-laki berusia 10 tahun. Sekali lagi, saya minta maaf atas kesalahan ini dan saya akan lebih berhati-hati mulai sekarang dalam memposting urutan bab untuk cerita ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Untuk menjawab pertanyaan Niravana tentang penggabungan 10 kelas pekerjaan. Syarat untuk menggabungkan kelas-kelas bukanlah kelas-kelas pekerjaan dasar. Kelas-kelas itu harus setidaknya kelas-kelas lanjutan kedua. Misalnya, Ice Wizard milik William dapat dihitung sebagai salah satu dari kelas-kelas lanjutan ini. Ice Wizard adalah evolusi berikutnya dari kelas pekerjaan Ice Mage. Tentu saja,
Untuk memenuhi persyaratan untuk Jack of All Trades, kelas Ice Wizard harus mencapai level maksimalnya terlebih dahulu. Semua kelas pekerjaan memiliki 3 bentuk: dasar, lanjutan, akhir. William akan dapat memenuhi syarat Jack of All Trades setelah mendapatkan 10 kelas pekerjaan lanjutan dan semuanya harus berada pada level maksimal. Tentu saja, jika William dapat memperoleh 10 kelas akhir dan menggabungkannya, hasilnya akan menjadi bentuk Jack of All Trades yang lebih kuat. Hal yang sama dapat dikatakan untuk kelas-kelas Prestige. Misalnya, kelas Prestige, Disciple of Thunder, dan Prince of Darkness. Maaf spoiler. Keduanya hanyalah kelas pekerjaan dasar dari kelas Prestige. Kelas Transcendensi, masing-masing setara dengan kelas pekerjaan lanjutan dari profesi normal. Sedangkan untuk kelas khusus seperti Battle Mage, ini dianggap sebagai kelas pekerjaan lanjutan. Alasannya adalah karena Anda perlu memiliki kelas pekerjaan mage, jenis mage apapun, dan kelas pekerjaan Monk pada level maksimal untuk membuka kelas khusus ini. Jika Anda familiar dengan Final Fantasy Tactics, beberapa kelas khusus dapat dibuka saat Anda memenuhi persyaratan masing-masing. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya di bagian komentar jika Anda memiliki beberapa hal yang tidak Anda pahami tentang sistem ini. Selain itu, jika Anda menemukan celah, jangan ragu untuk memberitahu saya juga. Terima kasih telah membaca dan semoga Anda semua memiliki hari yang diberkati. James menggenggam kapak perang raksasa di tangannya erat-erat. Kapak ini telah menemaninya dalam banyak pertempuran dan telah menyaksikan hari-harinya yang gemilang. Dia melirik putranya, Mordred. Putranya ini adalah individu yang sangat stabil dan telah berhasil mendapatkan dukungan dari semua orang di Lon. Keluarga Ainsworth adalah klan yang sekarat. Hanya ada 5 dari mereka yang tersisa di benua itu. James, Morgan, Mordred, Matthew, putra Mordred, dan William. Jika dia gagal menghabisi monster ini, hanya 2 dari garis keturunan mereka yang akan tersisa. Dia, Mordred, dan cucunya, William, akan mati bersama malapetaka ini. James mengatupkan giginya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami. Dia tidak bisa membiarkannya terjadi. Kegagalan bukanlah pilihan. Kita hanya punya satu kesempatan, kata James dengan ekspresi tegas. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia menggunakan Storm Annihilation. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, selama kamu melakukannya. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Semua orang yang hadir menganggukkan kepala. Kata-kata tidak perlu diucapkan. Bahkan Jekyll yang selalu tersenyum pun tidak lagi tersenyum. Dokter gigi itu telah melepas kacamatanya, yang berarti bahwa sekarang dia akan bersikap serius. Serigala setinggi 10 meter itu menyerang dan sulur-sulur petir menari-nari di sekitar tubuhnya. Mordred menghentakkan kaki ke tanah dan meninju udara di depannya. Serangan naga api. Seekor naga api muncul di depan Mordred dan terbang ke arah binatang buas itu dengan raungan yang menggetarkan bumi. Keempat tanduk bos serigala itu bersinar. Kemudian, naga itu melesatkan 2 garis petir ungu ke arah penampakan yang berani menantang keberadaannya. Saat petir dan naga itu saling bertabrakan, gelombang kejut yang besar mengguncang medan perang. Mordred, Marcus, dan 2 orang lainnya terpental karena jarak mereka yang sangat dekat dengan area ledakan. Awan debu raksasa muncul dan menghalangi pandangan semua orang. Namun, meskipun mereka tidak dapat melihat lawan mereka dapat merasakan kehadirannya yang perkasa. Sosok ungu muncul dari awan debu dan menyerang ke arah mereka. Bos serigala itu bahkan tidak terpengaruh oleh serangan kekuatan penuh Mordred. Hal ini dengan jelas menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. James bergegas menghadapi serigala itu secara langsung. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, orang bisa melihat tekadnya yang tak tergoyahkan untuk menang. Mati, gerutu James saat otot-otot di tubuhnya menggelembung. Kapak di tangannya menyapu udara dengan serangan gila-gilaan. Serigala itu tidak menghadapi serangan James secara langsung dan menghindar ke samping. Sebagai makhluk yang telah mencapai pangkatnya, ia memiliki kemampuan untuk mengukur kekuatan seseorang. Ia tahu bahwa serangan James tidak sesederhana kelihatannya. Kapak itu meleset dari sasarannya dan menghantam tanah. Tanah terbelah menciptakan retakan sepanjang 10 meter. James tidak menghentikan serangannya dan melancarkan serangan backhand kepada serigala licik yang mencoba melakukan serangan diam-diam. Raungan kesakitan keluar dari bibir serigala saat tinju James mengenai sasarannya.
Semua orang tahu bahwa saat itu adalah saat yang krusial sehingga Helen bergabung dalam pertempuran, meninggalkan William dalam perawatan Owen. Benang emas melilit salah satu kaki serigala dan menahannya di tempatnya. Sekarang, teriak Helen, Markus dan yang lainnya melepaskan serangan pamungkas mereka pada saat yang sama. Ledakan api, palu baja, paku bumi, badai angin, serangan gabungan itu jatuh pada layar cahaya ungu yang menutupi tubuh serigala. Kemampuan ini disebut layar cahaya. Kemampuan itu mengurangi separuh kekuatan serangan unsur. Meskipun tidak memberikan kekebalan pada binatang itu terhadap unsur-unsur, itu mengurangi efeknya yang memungkinkan bos serigala itu menahan rentetan mantra yang jatuh tanpa ampun ke tubuhnya. Itu tidak cukup, gumam James sambil melompat ke udara untuk melepaskan serangan kuat lainnya. Serigala itu menggeram dan menarik benang emas yang melilit kakinya. Karena benang emas itu terhubung dengan jari-jari Helen, wanita itu pun ikut tertarik dengan kemampuannya. Serigala itu pun melemparkannya untuk menangkis serangan James di udara. Dengan raungan kesal, James menghentikan serangannya dan memeluk Helen. Serigala itu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bagus sehingga ia melompat ke udara untuk menelan mereka berdua. Sayangnya, ia meremehkan akal manusia di sekitarnya. Dengan lambaian tangannya, Ava menarik James dan Helen ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan melengking yang menembus udara saat Blitz dan John bergerak. Dengan kecepatan maksimalnya, elang itu menukik tanpa rasa takut ke arah serigala yang berada di udara. Tabrakan itu mengakibatkan lolongan kesakitan dari serigala itu. Ia pun jatuh ke tanah dengan keras. Blitz mengepakkan sayapnya untuk terbang kembali ke langit. Jejak darah terlihat di cakarnya yang membuktikan bahwa serangannya efektif. Serigala itu berdiri dan meraung marah. Salah satu matanya berdarah dan membuat semua orang kembali berani. Namun, sebelum ada yang bisa melakukan serangan susulan, kilatan cahaya yang kuat berkumpul di sekitar tubuhnya. Sial, dia akan menggunakan Storm Annihilation. James mengutuk. Semuanya, bersiaplah. Blitz menangkap James dan Helen dengan cakarnya dan terbang ke atas. Semua orang berlari di belakang Owen saat Life Magus menyiapkan penghalang terkuatnya untuk menangkis serangan bunuh diri serigala itu. Dia telah memposisikan dirinya dalam posisi bertahan dengan kota Lon di belakangnya. Dia akan melakukan apa saja yang dia bisa untuk melindungi rekan-rekannya dan penduduk kota dari usaha terakhir yang dilakukan oleh Millennial Beast dengan kekuatan penuh. Dewi yang terberkati, penebus jiwa, di saat aku membutuhkanmu aku datang kepadamu. Perbarui kekuatanku agar aku dapat hidup dalam damai, Owen bernyanyi. Aku mohon ini kepadamu sebagai anakmu yang setia, wahai cahaya yang paling terang. Bebaskan aku dengan rahmatmu yang mulia. Lindungi mereka yang memuja kenggulanmu. Aegis, sebuah penghalang cahaya keemasan setinggi 30 meter muncul di depan Owen. Itu menyebar ke samping hingga panjangnya hampir 1 kilometer. Mantra Aegis adalah kemampuan bertahan terkuat Owen, tetapi seharusnya tidak digunakan dengan cara ini. Paling-paling, Aegis akan membentuk penghalang kecil yang benar-benar akan menangkis serangan apapun. Namun, Owen meregangkan penghalang itu hingga batasnya. Meskipun itu tidak akan sekuat penghalang terkonsentrasi, dia berharap itu akan cukup untuk meminimalkan kerusakan badai pemusnahan. Ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk rekan-rekannya dan orang-orang Lon. Saat semua orang bersiap menghadapi serangan bunuh diri si binatang milenium, mereka melihat sesuatu bergerak ke arah serigala bertanduk guntur dari belakangnya. Serigala itu bergerak sangat cepat, tetapi semua orang yang hadir adalah ahli dalam pertempuran. Ketika James melihat siapa itu, hatinya hampir hancur berkeping-keping. William, teriakan lelaki tua itu memekakkan telinga. Namun, William tidak mendengarnya. Konsentrasinya terkunci pada serigala bercahaya di depannya. Saat serigala itu memulai Storm Annihilation, William juga telah bergerak. Dia memerintahkan Ella untuk menggunakan Quick Attack untuk menutup celah secepat mungkin. Meskipun Storm Annihilation benar-benar gerakan yang kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat digunakan dalam sekejap. Serigala itu perlu menyalurkan semua kekuatan hidup dan energinya ke Beast Core sebelum Ultimate Attack ini dapat dilepaskan. Namun, siapa William? Dia adalah seseorang yang mendapat bantuan dari sistemnya. Sebelum pertempuran dimulai, sistem telah menganalisis cara untuk memblokir Storm Annihilation. William tahu bahwa itu sangat berisiko, tetapi dia tetap memutuskan untuk melakukannya. Mengutip apa yang dikatakan kakeknya, serigala itu mati, atau semua orang akan mati. Karena kematian sudah menjadi kesimpulan yang pasti,
mengapa tidak berjuang sampai saat terakhir? Ketika William hanya berjarak 10 meter dari serigala, ia menyalurkan sihirnya ke tongkatnya dan mengarahkannya ke lokasi tertentu. Glacial Lens, tombak sepanjang 5 meter yang bersinar seperti kristal melesat maju dengan ganas. Ini adalah mantra terkuat yang saat ini tersedia di pohon keterampilan Ice Mage milik William. Glacial Lens, 10/10. 50 poin mana, melempar tombak es sepanjang 5 meter ke musuh Anda yang memberikan Frost Damage yang menusuk. Piercing Strike meningkat sebesar 50%. Damage yang diberikan setara dengan Intelligence X10. Memberikan 5x damage ke musuh yang dibekukan. Memiliki peluang untuk membekukan musuh kecuali boss monster. William dapat membukanya karena poin pengalaman yang diperolehnya dari pertempuran sebelumnya. Sederhananya, ini adalah sorakan terakhir William dan ia mempertaruhkan nyawanya pada serangan terakhir yang putus asa ini. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan saat tombak itu mendekati tubuh serigala. Mereka semua tahu bahwa hal ini tidak akan mengubah situasi saat ini. Begitu serigala itu memulai serangan bunuh dirinya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Banyak orang telah mencoba di masa lalu, dan semuanya berakhir dengan satu hal. Mereka telah dibakar oleh petir surgawi hingga berubah menjadi abu. Bertentangan dengan harapan semua orang, mereka melihat dan mendengar sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Serigala itu menjerit saat tubuhnya yang besar melesat dari tanah. Glacial Lens telah tertanam di tubuh serigala yang membuatnya kehilangan konsentrasi. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa yang baru saja mereka lihat? Begitu serigala itu mengaktifkan Storm Annihilation, ia menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya. Ini mengurangi efektivitas semua serangan hingga setengahnya. Itu juga sebabnya tidak seorang pun mengira William akan berhasil dalam serangannya. Sebelumnya, Mordred dan yang lainnya juga telah melepaskan serangan berkekuatan penuh mereka. Namun, serigala itu menahan serangan mereka dengan anggun. Mereka tidak pernah percaya sedetik pun bahwa mantra William, Glacial Lens, dapat melakukan yang lebih baik. Dibandingkan dengan gerakan pamungkas para veteran, mantra William tidak terlalu kuat. Meskipun tampak keren, kekuatannya bahkan tidak seperlima dari Fire Blast berkekuatan penuh milik Mordred. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Owen. Apa yang terjadi? Tidak seorang pun menjawab pertanyaannya. Tidak seorang pun dari mereka dapat menjelaskan pemandangan yang luar biasa di depan mereka. Sebenarnya, orang-orang dewasa telah melupakan satu hal. Meskipun serigala itu telah menggunakan lapisan cahaya, ada beberapa serangan yang tidak dapat ditahan bahkan jika tubuhmu terbuat dari baja. Misalnya, jika kamu terkena di tempat tertentu, kerusakannya akan berlipat ganda secara astronomis. Memang, William tidak memikirkan hal yang rumit. Dia menggunakan Glacial Lens miliknya untuk menusuk satu-satunya tempat yang akan membuat serigala itu bertekuk lutut. Tempat apa itu sebenarnya? Ahem, itu tidak lain adalah lubang pantat serigala. Manusia dapat menahan pukulan dan tendangan, tetapi jika tempat itu tiba-tiba ditusuk oleh tongkat yang panjang, keras, runcing, mereka pasti akan sangat kesakitan. Tentu saja, ada beberapa ahli yang mampu menahan serangan mentimun yang begitu tajam dengan anggun. Sayangnya, Millennial Beast bukan salah satu dari mereka. Semua perhatian mereka kembali terfokus pada William dan Ella yang akan bertabrakan langsung dengan Millennial Beast. Paku es. Paku-paku es muncul di tanah di depan William dan menciptakan jembatan es. Mama Ella, serangan tanduk, perintah William. Meyeh. Ella berlari melewati jembatan es saat tanduknya bersinar merah darah. Ini adalah gerakan terkuatnya saat ini, tetapi itu adalah gerakan yang tidak bisa diremehkan. Berkat buff Owen, statistik kekuatan Ella telah melampaui 300. William telah memaksimalkan skill ini di level 10. Output kerusakannya adalah statistik kekuatan Ella dikalikan 7. Saat ini, itu sekuat serangan naga api Mordred. Setelah menyalurkan kekuatan hidup dan energinya ke inti sihirnya, binatang milenium berada pada titik terlemahnya. Dua tanduk berdarah menghantam dahi serigala dengan suara keras. Raungan kematian merasuki medan perang saat tubuh besar serigala itu jatuh ke tanah. Matanya menatap William dan Ella dengan getir. Ia tidak menyerah. Ia berencana untuk membawa semua serangga ini bersamanya ke akhirat, tetapi digagalkan oleh anak kecil yang diperlakukannya seperti ternak. Tak lama kemudian, matanya menjadi tumpul dan tak bernyawa saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Pertarungan akhirnya berakhir.
Semua orang menatap anak laki-laki yang ditunggangi di atas kambing Amorian dengan mata membara. Anak laki-laki itu, di sisi lain, memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat ia menatap binatang milenium yang sudah mati di depannya. "Itu cucuku," teriak James dengan bangga. "Dia sama sepertiku saat aku masih muda. Hahaha, seperti yang diharapkan dari cucuku." Elang itu menjerit dan melirik tuannya. Ia memberi John ekspresi, "Bolehkah aku menjatuhkan orang tua bodoh ini?" Saat yang terakhir hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. John menatap anak laki-laki di tanah dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Anak muda ini sangat menjanjikan. William tidak menyadari tatapan membara yang diberikan orang-orang kepadanya. Alasan mengapa ia linglung adalah karena pemberitahuan yang muncul di depannya. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Kurang dari selamat, Anda telah membunuh Millennial Beast. Lebih besar dari, kurang dari bonus Special Monster First Skill XP, 500.000 lebih besar dari. Kurang dari Anda telah memperoleh gelar Wolf Slayer. Lebih besar dari, kurang dari Anda telah memperoleh inti bis kelas milenial. Lebih besar dari, kurang dari kelas pekerjaan Ice Mage telah mencapai level maksimal. Lebih besar dari, kurang dari apakah Anda ingin naik ke kelas pekerjaan berikutnya. Ya, tidak lebih besar dari. Mama Maela, kita berhasil. Meyeh, William ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi dia merasa pusing. Aliran adrenalin sekarang meninggalkan tubuhnya dan membuatnya merasa sangat lemah. Jika bukan karena fakta bahwa dia dengan kuat menunggangi punggung Ella, dia mungkin telah tergelincir ke samping dan jatuh ke tanah. Dengan bunyi keras, James mendarat di samping Ella dan dengan senang hati mengangkat William dari punggungnya. "Hahaha, meskipun kamu tidak sehebat aku ketika aku seusiamu, kamu tetap melakukannya dengan baik." James tertawa sambil memutar anak laki-laki itu berputar-putar. "Meyeh," Ella menatap James dengan kesal. Kalau saja dia bisa bicara, dia pasti sudah mengomeli James karena memperlakukan bayinya dengan kasar. "Kakek, turunkan aku pusing," pinta William. Baiklah." James meletakkan William di punggung Ella dan menatapnya dengan puas. Bagaimana mungkin dia tidak puas? Cucunya sangat hebat. Cucunya mampu menghentikan keterampilan yang konon tak terhentikan. Tak seorang pun pernah berhasil melakukannya sebelumnya. Hanya cucunya yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang bisa dia banggakan kepada teman-temannya saat mereka bertemu lagi untuk eksplorasi bersama dalam waktu 3 bulan sehari berlalu setelah pertempuran hebat melawan Wolf Tide. Desa Lon berada dalam suasana yang meriah karena mereka nyaris lolos dari malapetaka. Sayangnya, beberapa kota dan desa lain tidak berbagi kebahagiaan mereka. Beberapa burung pembawa pesan telah tiba di kediaman Ainsworth dan sebagian besar dari mereka membawa berita buruk. James mengerutkan kening saat membaca surat terakhir yang telah tiba. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam sambil dengan hati-hati meletakkan surat itu di sisi kanan meja. Kota Fuscia telah dikuasai oleh Bistide. Tidak ada yang selamat, James mengumumkan. Ini menjadikannya kota ketiga yang musnah, komentar Owen. Kasihan sekali mereka. Bistide ini benar-benar datang tanpa peringatan. Helen meringis. Jika para pembela Lon sedikit lebih lemah, kota ini akan mengalami nasib yang sama seperti yang lain. Semua orang di ruangan itu diam-diam setuju dengan kesimpulan Helen. Jika tidak ada dari mereka di sini, kota ini pasti sudah hancur. Kita tunggu saja misi pengintaian John, usul Markus. Kita bisa bergerak setelah mendapatkan laporan terperincinya. Menurutmu, apakah membuka Lon untuk menerima pengungsi adalah ide yang bagus? Tanya Shaun. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Lon adalah tempat yang damai dan mereka ingin tetap seperti itu. Jika pengungsi menyerbu kota ini, keseimbangan tertentu akan rusak. Ini bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Namun, dapatkah mereka benar-benar mengusir orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan? Mereka yang telah kehilangan segalanya. Meskipun tidak ada satupun orang di dalam ruangan itu yang tidak bersalah, dan semua tangan mereka berlumuran darah, mereka masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan di dalam diri mereka. Jika keadaan memaksa, mereka tetap akan mengulurkan tangan untuk menawarkan bantuan kepada para pengungsi ini. Setelah mereka melawan Wolf Tide, kota Lon memasuki keadaan darurat. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota, kecuali beberapa elit yang bertanggung jawab atas keselamatan Lon.
Para serigala di medan perang saat ini sedang dibersihkan dan diubah menjadi dendeng serigala. Ini adalah cara mereka membantu para pengungsi mendapatkan sesuatu untuk dimakan, jika dan ketika mereka tiba di kota kecil mereka. Ribuan serigala akan cukup untuk memberi makan banyak orang. Bagaimana dengan binatang sentinel dan milenial? Mereka tidak bermaksud untuk membaginya dengan siapapun. Mereka adalah binatang ajaib yang akan membantu memelihara generasi berikutnya dan hanya penduduk asli yang akan mendapatkan hak istimewa untuk memakan daging mereka. Bulu, cakar, dan tanduk mereka dapat digunakan untuk menempa senjata dan baju besi. Sangat disayangkan bahwa kedua binatang sentinel bunuh diri ketika mereka melihat bahwa pemimpin mereka telah binasa. William dapat memperoleh beberapa level untuk kelas pekerjaan gembalanya jika mereka selamat. Meski begitu, bocah itu tidak terlalu memikirkannya. Dua binatang sentinel tidak dapat dibandingkan dengan binatang milenial. Jika William harus memilih di antara keduanya, dia akan memilih yang terakhir kapan saja. Suasana di dalam ruang konferensi terasa berat. Hampir semua kota dan desa di dekat Lon telah berubah menjadi reruntuhan, atau telah musnah sepenuhnya dari muka benua. John dan teman binatangnya, Blitz, memutuskan untuk melakukan misi pengintaian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi saat ini. Lon terletak di tepi barat kerajaan Helan. Itu cukup jauh dari ibu kota, dan akan memakan waktu setidaknya 5 hingga 6 hari untuk mencapainya jika Anda bepergian menggunakan binatang terbang seperti Griffon. Untuk saat ini, mari kita tunggu kepulangan John, kata James setelah mengatur pikirannya. Jika ada pengungsi yang tiba di Lon, kita dapat mengizinkan mereka untuk tinggal di balai kota untuk sementara waktu. Tempat itu dapat menampung hingga 200 orang. Semua orang mengangguk setuju. Setelah beberapa diskusi lagi, semua orang pergi untuk kembali ke tugas mereka. James mendesah untuk kesekian kalinya sambil menatap langit-langit. Aku ingin tahu bagaimana reaksi raja terhadap musibah ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William melihat keluar jendela kamarnya. Pertarungan melawan binatang 1000 tahun telah mengajarinya banyak hal. Dia harus mengakui bahwa itu adalah pengalaman paling berbahaya kedua yang pernah dia alami dalam hidupnya saat ini. Skala pertarungan itu sangat berbeda dari lingkungan terkendali di dalam penjara bawah tanah. Di dalam penjara bawah tanah, William memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, di dunia luar, tidak ada kesempatan kedua. Anak laki-laki itu membuka halaman statusnya dan memeriksa gelar yang telah dia peroleh setelah mengalahkan binatang 1000 tahun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pembunuh serigala lebih besar dari. Saatnya menyelamatkan si kecil berkerudung merah. Meningkatkan serangan terhadap monster tipe serigala sebesar 50%. Kekuatan plus 3. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memperoleh banyak hal dari pertarungan itu. Kelas pekerjaan penyihir S-nya mencapai level maksimal. Tidak hanya itu, dia mampu membuka keterampilan, pemanggilan tanpa mantra. Ini adalah keterampilan yang selalu diinginkan William. Keterampilan itu memungkinkannya menggunakan mantra tanpa harus mengucapkannya dengan keras. Sekarang, dia punya beberapa pilihan di depannya. Pilihan pertama adalah menaikkan level job kelas Severed miliknya. Yang kedua adalah mengambil langkah berikutnya dan memajukan Ice Mage miliknya ke kelas yang lebih kuat. William membuka menu kemajuan job. Ada beberapa pilihan yang bisa dipilihnya, tetapi sebagian besarnya terkunci. Bahkan ada beberapa yang tidak diketahui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari penyihir es lebih besar dari. Kurang dari penguasa elemen lebih besar dari terkunci. Kurang dari penyihir pertempuran lebih besar dari terkunci. Kurang dari pendekar pedang sihir lebih besar dari terkunci. Kurang dari penjaga hutan Arcane lebih besar dari terkunci. Kurang dari penembak kriogenik lebih besar dari terkunci. Kurang dari, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, kurang dari. Lebih besar dari, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sistem memberitahunya bahwa pekerjaan dengan tanda tanya dikenal sebagai kelas prestise. Menurut sistem, kelas-kelas ini membutuhkan pertemuan kebetulan dan keberuntungan yang luar biasa untuk mendapatkannya. William tidak terlalu memikirkannya karena dia sudah memiliki kelas prestise yang menunggunya untuk dibuka. Kelas itu tidak lain adalah Disciple of Thunder. Persyaratannya sangat sederhana. Kamu perlu mendapatkan 2 kelas pekerjaan untuk mencapai level maksimalnya.
Itu adalah persyaratan yang sangat mudah dan William hanya perlu memaksimalkan satu kelas pekerjaan lagi untuk membukanya. Kelas pekerjaan dasar seperti pendekar pedang, pemanah, prajurit tombak, penyihir, perlu mencapai level pekerjaan 40 untuk naik ke kelas pekerjaan berikutnya. Satu-satunya pertanyaan di benak William saat ini adalah, kelas pekerjaan mana yang harus dia pilih selanjutnya? Kelas pekerjaan gembala adalah kelas utamanya yang permanen. Jika dia ingin memaksimalkan kedua dunia, menaikkan level kelas pekerjaan ini akan memberinya manfaat paling banyak. Namun, William sangat tergoda untuk mengganti kelas pekerjaan penyihir es ke salah satu kelas lainnya juga. Menurut sistem, setelah mencapai level maksimal dari kelas tertentu, Anda akan dapat menambahkan satu skill tunggal ke daftar skill permanen Anda. Apa maksudnya ini? Sederhananya, jika William menukar Ice Mage dengan salah satu kelas pekerjaan lainnya, ia dapat memilih satu skill dari kelas Ice Mage untuk ditambahkan ke slot skill utamanya. Misalnya, bahkan jika ia memilih Swordsman sebagai kelas pekerjaan berikutnya, ia masih dapat menggunakan Glacial Lance jika ia mau. Ia juga dapat memilih Changeless Casting, Ice Armor, Ice Wall, Mana Regeneration, Memiliki satu skill permanen dari kelas pekerjaan merupakan keuntungan besar bagi repertoar William. Battle Mage dan Magic Swordsman kedengarannya keren, gumam William sambil melihat kedua kelas pekerjaan ini. Meskipun keduanya masih terkunci, William dapat melihat persyaratan pekerjaan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Battle Mage lebih besar dari Might and Magic siap membantu Anda. Siapa bilang seorang mage tidak bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat? Persyaratan, kelas pekerjaan penyihir level 40. Kelas pekerjaan biksu level 40. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pendekar pedang sihir lebih besar dari kombinasi sempurna antara pedang dan sihir. Tidak ada yang terlalu panas atau terlalu dingin bagi mereka yang menggunakan kedua kekuatan di tangannya. Kelas pekerjaan penyihir level 40. Kelas pekerjaan pendekar pedang level 40. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William terus menggaruk kepalanya. Dia tidak dapat mengambil keputusan. Masalah dengan multi-kelas adalah butuh banyak waktu untuk mencapai level maksimal kelas pekerjaannya. Wolf Tide adalah peristiwa khusus yang tidak akan sering terjadi. William tahu bahwa membunuh Millennial Beast bukanlah hal yang mudah dilakukan. Jika bukan karena fakta bahwa yang dilawannya sudah sangat lemah, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Mencari Beast Tide, itu ide yang sangat bodoh. Meskipun orang-orang Lon sangat kuat, dia tidak ingin Beast Tide lain menuju ke arah mereka. Selangkah demi selangkah, William mendesah. Aku tidak perlu terburu-buru. Mencapai satu job class sudah bagus di usiaku saat ini. William tiba-tiba teringat pada mantan tunangannya, Rebecca. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang lahir setiap 200 tahun. Jika gadis muda itu tahu bahwa dia telah menjadi penyihir es sepenuhnya, apa yang akan dia pikirkan? Apa yang akan dipikirkan ibunya, Agatha, dan tuannya, Eleanor? Sudut bibir William melengkung membentuk senyuman. Tidak bagus. Aku merasa narsis lagi. Dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memutuskan job kelas mana yang harus dia prioritaskan. Haruskah aku naik ke Ice Wizard atau memilih job kelas dasar? Memutuskan itu menyebalkan. William menggaruk kepalanya untuk kesekian kalinya. Kurasa aku perlu meminta saran Mama Ella. Mungkin dia bisa memberiku pendapat. Kedua William menuju bagian belakang tempat tinggal mereka, tempat kandang kambing berada. Saat ini, Ella sedang menjaga kambing-kambing itu untuk memastikan mereka berperilaku baik. Mama Ella, aku butuh bantuanmu. Meyeh, tentang ini, Ella mendengarkan dilema William. Anak laki-laki itu menunjukkan pro dan kontra dalam memilih kelas pekerjaan. Setelah penjelasan selama 15 menit, William menatap penuh harap pada mamanya yang bijak dan dapat diandalkan. Meyeh, aku juga berpikir bahwa ini adalah pilihan terbaik. Terima kasih Mama Ella. Meyeh, William dengan senang hati memeluk kambing Amorian dan mengusap kepalanya dengan tangannya. Apa yang Ella katakan kepadanya memang merupakan pilihan yang paling ideal. Sistem, aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku, kata William dalam benaknya. Kurang dari apa yang bisa aku bantu. Lebih besar dari, aku ingin mengubah pengaturan poin pengalamanku.
Aku ingin mengalokasikan perolehan di masa mendatang ke kelas pekerjaan gembala. Kurang dari diterima. Lebih besar dari. Kurang dari pengaturan telah berhasil diubah. Lebih besar dari. Terima kasih, kata William sambil tersenyum. Sama-sama, jawab sistem sebelum beralih ke mode senyap. Setelah William mencapai level pekerjaan 40 di kelas pekerjaan penyihir es miliknya, AI sistem juga telah ditingkatkan. Meskipun suaranya masih monoton, William merasa bahwa AI itu lebih cerdas dibandingkan sebelumnya. Setelah mengatasi masalahnya, William memutuskan untuk menangani masalah lain. Dia melihat ke-13 kambing yang selamat dari pertempuran melawan serigala mengerikan. William telah berbicara baik-baik dengan Ella dan keduanya sepakat bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Karena itu, William memutuskan untuk memperkuat kambing-kambing itu juga. Bagaimana dia akan melakukannya? Jawabannya sangat sederhana. Dia berencana untuk membawa mereka semua ke dalam Goblin Crypt. Namun, ada masalah yang lebih mendesak yang harus dia tangani. Haruskah aku memanggil mereka 01, 02, 03, 04, des? Gerutu William. Tidak, aku tidak boleh melakukan itu. Memberi nama anak-anak tidak boleh dianggap enteng. William masih bisa mengingat wajah teman-teman sekelasnya setiap kali mereka diejek karena nama mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengutuk orang tua mereka dalam hati karena terlalu santai dalam memberi nama. Anak laki-laki itu tidak ingin hal yang sama terjadi pada anak-anaknya sendiri, jadi dia bersumpah bahwa dia akan menganggap serius pemberian nama kepada mereka. Saat ini, William masih seorang anak laki-laki dan tentu saja tidak memiliki anak. Namun, kambing-kambing ini dapat dianggap sebagai anaknya karena dialah yang membesarkan mereka. Karena itu, dia bingung harus berbuat apa. Mungkin aku bisa memanggil mereka Freedom, Justice, Strike, Destiny, Impulse, Stargazer, Atlas. William menyilangkan lengan di dada sambil mencoba mengingat nama-nama G** dam kesayangannya. Meyeh, maaf, Mama Ella, aku cuma bercanda. Meyeh, William mendesah saat ia berbaring di atas jerami yang dibundel di sisi kandang. Ia memperhatikan awan berlalu, sementara Ella berbaring di sampingnya. Tiba-tiba, William mendapat momen eureka. Anak laki-laki itu berdiri dari jerami dan memberi isyarat kepada kambing-kambing untuk berbaris di depannya. Hari ini, aku akan secara resmi mengakui kalian sebagai anggota kawananku, kata William dengan ekspresi serius. Karena itu, aku memutuskan untuk memberi kalian nama. Meyeh, kambing-kambing itu bersorak serempak. Setelah pertempuran, mereka telah memperoleh cukup kecerdasan untuk memahami kata-kata William. Baiklah, mari kita mulai dengan kalian. William menunjuk kambing di ujung paling kiri formasi. Mulai sekarang, namamu adalah Aslan. Meyeh. Selanjutnya, kambing yang berada tepat di sebelah Aslan melangkah maju 2 langkah. Namamu adalah Baldur. Meyeh. Selanjutnya, Baldur kembali ke posisinya dan kambing berikutnya melangkah maju. Namamu adalah Kronos. Meyeh. Selanjutnya, namamu Daedalus. Petik 2 titik titik titik. Meyeh. Petik 2. Kau perempuan. William terbatuk canggung saat memikirkan nama yang cocok untuk perempuan. Baiklah, namamu Daun. Meyeh. William membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk memberi nama semua kambing itu. Aslan, Baldur, Kronos, Daun, Echo, Flynn, Griffin, Hades, Io, Jet, Keit, Levi, Mir. 9 kambing jantan, dan 4 kambing betina. Mereka adalah anggota kawanan William yang masih hidup. Ia menatap mereka dengan ekspresi penuh tekad. Pada saat itulah William mulai membentuk pasukan kecil miliknya sendiri. Pasukan yang akan mendukungnya hingga akhir zaman. Ella berdiri di sampingnya dan menganggukkan kepalanya tanda puas. Ia menyukai nama-nama yang dipilih William untuk rekan-rekannya. James, yang diam-diam mengamati William dari jauh, melihat pemandangan ini dengan senyum di wajahnya. Dia punya firasat bahwa cucunya pasti akan membuat benua selatan menjadi tempat yang jauh lebih menarik untuk ditinggali. Malam harinya, aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semua orang, kata Mordred dengan senyum lebar di wajahnya. Dia kemudian melirik istrinya yang cantik yang membuat Anna tersipu. Aku hamil, Anna mengumumkan setelah desakan Mordred. Selamat, Bibi Anna. William bertepuk tangan. Aku sekarang akan punya adik perempuan. James, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak sambil menepuk lengan Mordred berulang kali.
Kau melakukannya dengan baik, nak. Aku tidak keberatan jika kau terus memberiku cucu. Semakin banyak semakin baik. James tertawa. Ayah, bentuk tubuhku akan menghilang jika aku melahirkan banyak anak. Komentar Anna. Tidak apa-apa, Anna, jawab James. Aku akan mengurus anak-anakmu untukmu. Semua orang tahu bahwa James sangat senang mendengar berita itu. William ingat bahwa kakeknya mengatakan kepadanya bahwa garis keturunan mereka terlalu sedikit. Mungkin itulah alasan utama mengapa James menyukai berita itu. Setelah mengucapkan selamat kepada Anna, keluarga itu menikmati makan malam mereka. Putra tertua Anna dan Mordred, Matthew, tidak ada di sana. Saat ini ia belajar di Akademi Kerajaan di ibu kota kerajaan Helen. Ia adalah orang berikutnya yang akan mengambil alih posisi Mordred sebagai pengawas Lon. Karena itu, ia perlu mempelajari banyak hal untuk memperbaiki kondisi kehidupan di wilayah mereka. Matthew berpikir bahwa akan lebih baik jika ia belajar di Akademi Kerajaan, sehingga ia dapat membantu orang tuanya di masa depan. Saya juga punya sedikit berita untuk dibagikan kepada semua orang, kata William setelah makan malam berakhir. Dari waktu ke waktu, saya akan tidur dengan kambing-kambing di kandang kambing setiap malam. Mereka trauma dengan apa yang terjadi. Saya perlu berada di sana agar mereka merasa tenang. Baiklah, jawab James. Pastikan untuk tetap berada di dalam Lon. Meskipun kemungkinan bistide lain akan datang ke arah kita sangat kecil, kemungkinan itu masih ada. Jangan keluar diam-diam keluar wilayah kita, mengerti? Mengerti. William menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar tidak berniat untuk menyelinap keluar dari Lon. Yang ingin dia lakukan hanyalah tinggal bersama kambing-kambing itu dan melakukan sedikit percobaan. Mama Ella, apakah kamu siap? Meyeh. William menganggukkan kepalanya dan pergi ke halaman status Ella. Setelah mengalahkan binatang milenium, Ella juga telah mencapai level maksimal kambing Angorian. Untuk maju, dia perlu berevolusi. Namun, sistem membuat penemuan yang menarik. Setelah Ella berevolusi, dia masih bisa kembali ke bentuk sebelumnya yaitu kambing Angorian. William sangat senang dengan hasil ini karena dia telah menyukai bentuk Mama Ella saat ini. Dia telah melihat bentuk evolusi Ella dan itu cukup menakutkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah kamu ingin mengembangkan Ella menjadi Ibex perang Angorian? Lebih besar dari, kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memilih ya dan segera, Ella berubah menjadi Ibex perang Angorian setinggi 2 meter. Dua tanduk besar yang melengkung di kepalanya panjangnya 5 kaki, 1,524 meter, dan memberinya sikap yang menakutkan. Meskipun mantel putihnya masih terlihat nyaman dan lembut, sebenarnya mantel itu sama kokohnya dengan baju besi logam ringan yang biasa dikenakan para petualang dan tentara bayaran. Secara keseluruhan, evolusi Ella memberinya kekuatan dan pertahanan fisik yang luar biasa. Seperti yang tersirat dari nama rasnya, dia adalah binatang buas yang terlahir untuk berperang. Kambing-kambing, yang berada di dalam kandang kambing, menatapnya dengan mata berbinar. Dengan sekali pandang, William dapat mengetahui bahwa mereka semua ingin berevolusi seperti Ella. Meyeh, Ella mengangkat kepalanya dengan bangga. Itulah caranya untuk menyemangati kambing-kambing itu agar berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Dia memiliki ekspresi, jika aku bisa melakukannya, kamu juga bisa. Di wajahnya yang membuat kambing-kambing itu menghentakkan kaki mereka dengan gembira. Meyeh, meyeh, meyeh. Kambing-kambing itu menjawab dengan gembira seolah-olah mengatakan kepadanya bahwa mereka juga akan berevolusi. William mendekati Ella dengan senyum lebar di wajahnya. Inilah yang diinginkan Ella. Dia ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi William, dan tujuannya telah tercapai. Namun, William dan Ella tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dan perjalanan menuju puncak masih jauh. William memeriksa statistik Ella dan senyum di wajahnya melebar. Evolusi Ella telah memberinya peningkatan besar dalam poin statusnya. Bentuk sebelumnya dan bentuknya saat ini seperti surga dan bumi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Ella, ras, Angorian War Ibex. Kurang dari level 1 lebih besar dari. Hit points, 2000 per 2000. Mana, 800 per 800. Kurang dari strength, 50 lebih besar dari. Kurang dari agility, 80 lebih besar dari kurang dari vitality, 50 lebih besar dari kurang dari intelligence. 40 lebih besar dari kurang dari dexterity,
30 lebih besar dari kurang dari Karen XP, 0/400 lebih besar dari Mama Ella, selamat. William memeluk lehernya. Meye, jawab Ella. Ia lalu meletakkan dagunya di bahu William dan memejamkan mata. Mereka tetap seperti itu selama beberapa menit sebelum William dengan enggan melangkah mundur. Meskipun malam masih muda, masih ada hal-hal yang perlu mereka lakukan. Jika ada di antara kalian yang ingin meninggalkan kehidupan yang damai, kalian bisa pergi ke sisi itu, kata William sambil menunjuk ke kanan. Aku tidak akan memaksa kalian untuk membahayakan diri kalian sendiri. Aku akan sepenuhnya jujur. Aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Aku tidak tahu musuh seperti apa yang akan kita hadapi di masa depan. Yang ku tahu adalah mereka akan lebih kuat daripada Dire Wolves yang kalian hadapi kemarin. Kemungkinan kalian mati sangat tinggi. Apakah kalian masih ingin mengikutiku ke tempat yang tidak diketahui? Meyeh, kambing-kambing itu menjawab serempak. Mungkin karena apa yang mereka alami, keinginan kambing-kambing untuk menjadi lebih kuat telah menggantikan keinginan mereka untuk menjalani kehidupan yang damai. Baiklah, William mengangguk. Ayo kita semua pergi dan menaklukkan Goblin Crypt bersama-sama. Meyeh, William mengaktifkan cincin penaklukan dan cahaya menyilaukan menyelimuti semua orang di dalam kandang kambing. Beberapa detik kemudian, mereka menemukan diri mereka di lantai 10 makam Goblin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah ini yang ingin Anda tunjukkan kepada saya, Ayah? Tanya Mordred. Ya, jawab James. William masih muda dan ada hal-hal yang tidak dapat ia lakukan. Yang dapat Anda dan saya lakukan untuknya adalah memberinya dukungan penuh dari balik bayang-bayang. Mordred melirik kandang kambing dengan ekspresi tenang. Dimengerti, Ayah. Bagus. James menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali ke rumah. William mengikuti jejak ayahnya. Saya hanya berharap ia akan mampu mengatasi tantangan yang menunggunya. Pasangan ayah dan anak itu menghilang di balik kegelapan. Bistides masih aktif di bagian barat kerajaan Helan. Keduanya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan, salah satunya adalah memastikan bahwa rahasia William akan tetap terjaga selama mungkin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Goblin Crypt lantai ke-11. Meyeh, meyeh. Kambing-kambing Amorian menyerang dua Hobgoblin sebagai satu tim. Meskipun para Hobgoblin lebih kuat dari para serigala mengerikan, mereka tidak sebanding dengan 13 kambing gila yang haus darah. Ella adalah pemimpin kawanan, tetapi dia hanya berdiri di belakang dan menyaksikan bawahannya menginjak-injak para Hobgoblin dengan mudah. Kambing-kambing itu dibagi menjadi dua tim. Salah satu tim dipimpin oleh Aslan, sementara yang lain dipimpin oleh Kronos. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari tim, Alpha lebih besar dari. Pemimpin, Aslan. Anggota, Baldur, Dawn, Echo, Flynn, Griffin, Hades. Kurang dari tim, Omega lebih besar dari. Pemimpin, Kronos. Anggota, Io, Jet, Keit, Levi, Mir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Satu tim melawan satu Hobgoblin. Ini adalah strategi yang telah dirancang William setelah memasuki lantai ke-11. Ia beralasan bahwa para kambing perlu bekerja sebagai tim jika mereka ingin maju ke lantai bawah Goblin Crypt. Para Hobgoblin di lantai ke-11 datang berpasangan. Itu adalah tempat pelatihan yang sempurna bagi para kambing untuk menguji kerja sama tim mereka. Kurang dari XP diperoleh 220 lebih besar dari. Kurang dari XP diperoleh 220 lebih besar dari. William memeriksa pemberitahuan itu dan menganggukkan kepalanya. Ia telah mengantisipasi bahwa poin pengalaman akan sangat berkurang karena jumlah peserta dalam pertempuran itu. Namun, ia tidak peduli. Ia tidak terburu-buru untuk mendapatkan poin pengalaman yang besar. Yang penting sekarang adalah melatih pasukannya dan memoles formasi pertempuran mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Ella, ras, Amorian War Ibex. Kurang dari level 2 lebih besar dari. Hit points, 2000/2000. Mana, 800/800. Kurang dari Karen XP, 40/922 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William tersenyum saat melihat Mama Ella naik level. Dia kemudian menambahkan 3 poin stat ke agility. Mentalitasnya masih belum berubah. Bocah itu masih memprioritaskan kecepatan Ella karena dia percaya bahwa menjadi cepat sama pentingnya dengan menjadi kuat. Sekarang, mari kita periksa skill baru.
William membuka pohon skill Ella dengan penuh semangat. Ketika Ella naik level, dia menerima 3 poin stat dan 2 poin skill. William sangat pilih-pilih dalam hal skill Ella. Dia lebih suka memilih kepraktisan daripada terlalu mencolok. Skill pertama yang dia pilih adalah Mithril Armament. Ini adalah versi yang lebih kuat dari skill armamen yang dimiliki Ella saat dia masih menjadi Amorian Goat biasa. Kurang dari Mithril Armament lebih besar dari 10 poin mana, membuat tanduk dan kuku makhluk itu sekeras Mithril. Skill ini tidak dapat ditingkatkan. Durasi skill, 30 menit. Mama, tolong, uji skill ini, pinta William. Meyeh. Warna tanduk dan kuku Ella berubah menjadi warna biru keperakan. Warnanya seperti kristal yang bersinar dalam kegelapan. Itu juga memberi Ella daya tarik yang agung dan elegan. William dengan jenaka menyentuh tanduk Mithril Mama Ellanya. Itu memberinya perasaan percaya diri dan aman. Dia tahu bahwa hanya butuh waktu untuk membersihkan Goblin Crypt dengan kekuatan baru Mama Ellanya. Skill kedua yang dipilih William adalah skill Warcry. Kurang dari Warcry lebih besar dari 10 poin mana. Keluarkan seruan untuk meningkatkan statistik Anda dan sekutu sebesar 20%. Skill ini tidak dapat ditingkatkan. Durasi skill, 30 menit. Ella tidak memerlukan pengingat William dan segera menggunakan Warcry-nya. Meyeh, aura yang kuat itu dikeluarkan dari tubuhnya. Para penjilat lainnya mengembik tanda setuju karena mereka merasa tubuh mereka menjadi lebih kuat. Pasukan kambing yang kuat itu membersihkan seluruh peta dalam sehari. Kambing-kambing itu naik 1 level. William naik 2 level, dan Ella naik 7 level. Itu adalah awal yang baik, tetapi William memutuskan untuk menghentikan serbuan bawah tanah mereka untuk sementara waktu. Dia ingin kambing-kambing itu merasakan bagaimana rasanya bekerja sebagai sebuah tim. William berencana untuk melakukan sesuatu selangkah demi selangkah dan membiarkan kambing-kambing itu terbiasa dengan formasi baru mereka. Dia juga merasa sedikit sedih karena statistik utamanya tidak bisa lagi naik. Kurang dari stats XP bar lebih besar dari Karen XP, 146.283 per 146.283. Menurut sistem, pengukur statistiknya perlu naik ke level berikutnya untuk di-reset, yang akan memungkinkannya untuk terus naik level. Ini mirip dengan job kelas lain yang telah diperolehnya di mana ia perlu memilih cara untuk memajukan mereka ke kelas yang lebih kuat dan lebih hebat. Untuk menyelesaikan masalah ini, William perlu mengunjungi kuil dan berdoa kepada dewa pelindungnya. Saat itu dan hanya saat itulah bila pengalaman untuk poin statistiknya akan di-reset. Sayangnya, kuil-kuil itu setidaknya berjarak 4 hari dari Lon jika Anda bepergian dengan kereta. Saat ini, Bistide sedang mengamuk di seluruh negeri. Mustahil bagi William untuk bepergian ke kuil. Bahkan jika ia bisa, James tidak akan mengizinkannya. Satu-satunya sisi baiknya adalah job kelas gembala masih bisa naik level karena belum mencapai batas levelnya. William melihat statistiknya saat ini dan mendesah. Ia diam-diam berterima kasih kepada Bistide karena memberinya kesempatan untuk maju dengan pesat. Berdasarkan perhitungannya, akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Untungnya, Millennial Beast dan antek-anteknya memberi William kesempatan terbaik untuk mendapatkan poin pengalaman yang besar dalam lingkungan yang terkendali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ras, Half Elf. Hit points, 725 per 725. Mana, 1240 per 1240. Kelas pekerjaan, Severed level 30. Subkelas, Ice Mage level 40 max. Kurang dari Strength, 22, plus 2, lebih besar dari. Kurang dari Agility, 35, plus 3, lebih besar dari. Kurang dari Vitality, 25, plus 2, lebih besar dari. Kurang dari Intelligence, 60 plus 2, lebih besar dari. Kurang dari Dexterity, 16 plus 20, lebih besar dari. Karen XP, 146,283, 146,283. Karen Job XP, 2400, 11,503. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kambing-kambing itu langsung tertidur begitu mereka kembali ke kandang kambing. Meskipun baru 1 jam berlalu di dunia nyata, mereka telah tinggal di dalam penjara bawah tanah selama seharian penuh. Mereka semua sangat kelelahan dan William tidak ingin memaksa mereka sampai batas maksimal. Ayo tidur juga,
Mama Ella. Meyeh. Ella kembali ke mode normalnya, dan berbaring di tumpukan jerami di sudut kandang kambing. William mengikutinya dan memeluk Mama Ella hingga tertidur. Malam itu, William bermimpi memimpin kawanan Angorian War Ibex untuk berperang melawan gelombang serigala. Semua serigala terinjak-injak dan bahkan Centennial dan Millennial Beast tidak selamat dalam pertempuran itu. Hehehe, William terkekeh dalam tidurnya. Begitu banyak poin pengalaman. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara William dan anak-anak lainnya di lawn sedang tidur, orang-orang dewasa bergantian menjadi penjaga malam. Jekyll, waktunya habis, kata Markus sambil tersenyum. Tidurlah dengan nyenyak. Aku akan mengambil alih penjagaan. Sudah waktunya, jawab Jekyll sambil meregangkan tubuhnya. Shaun, pastikan untuk membawakan kami roti panggang segar besok. Aku mengandalkanmu. Tuan Bond menepuk bahu Shaun. Aku tidak keberatan asalkan kau yang membayarnya. Shaun menguap. Pastikan untuk tidak tertidur saat bertugas. Itu sudah jelas. Tuan Bond menepuk dadanya. Jika satu monster datang, aku akan membunuh satu. Jika selusin datang, aku akan membunuh selusin. Tenang saja, makhluk-makhluk itu tidak akan bisa melewatiku. Malam berlalu dengan damai saat para pembela lawn berjaga. Hanya ketika cahaya matahari terbit pertama menyinari kota kecil itu, mereka mendengar jeritan elang yang datang dari timur. Akhirnya, gumam James sambil menatap elang yang turun dari langit. Semua orang menunggu kedatangan John, jadi mereka bergegas menuju kediaman Ainsworth untuk menemuinya. Mereka semua ingin mendengar laporannya dan memahami situasi terkini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam ruang konferensi, James sibuk meletakkan batu permata di peta yang hampir menempati setengah meja bundar. Batu permata berwarna menandakan kondisi terkini berbagai desa, kota, dan kota di sisi barat kerajaan Helan. James dan yang lainnya menunggu dengan sabar hingga ia menyelesaikan tugasnya. Meski begitu, beberapa dari mereka sudah mengerutkan kening. Mereka bisa tahu sekilas bahwa hampir seluruh wilayah barat kini hancur. Ya Tuhan, gumam Owen. Kehancuran yang luar biasa. John menghela napas dalam-dalam saat ia meletakkan batu permata terakhir di peta. Seperti yang bisa kau lihat, wilayah barat sudah hampir musnah, lapor John. Gelombang binatang dari tanah terlarang datang 5 tahun lebih awal dari yang diperkirakan. Lon menghadapi gelombang serigala. Kota Fusia menghadapi gelombang beruang, peran dikepung oleh harpi, sinar oleh hiena. John mencatat semua kota yang telah dilihatnya di sepanjang jalan. Menurutnya, hampir tidak ada yang selamat dari wilayah ini. Blitz dan aku menyelidiki lebih dalam ke kerajaan dan menemukan jejak Bistide. Tampaknya mereka semua akan berkumpul untuk menyerang benteng Windermere. Seperti yang diharapkan, gumam James sambil menatap peta di atas meja. Benteng Windermere adalah benteng yang dibangun untuk menahan invasi Bistide. Biasanya, Bistide terjadi setiap 15 hingga 20 tahun. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi di tanah terlarang yang menyebabkan Bistide datang lebih awal. Di masa lalu, Kerajaan Helan telah mengumpulkan pasukan besar untuk membersihkan tanah terlarang yang dikenal sebagai hutan Strathmore. Sayangnya, mereka bahkan tidak dapat memasuki pinggiran hutan karena pembatasan yang kuat. Ketika para cendekiawan jenius kerajaan menganalisis pembatasan ini, mereka terkejut mengetahui bahwa hanya mereka yang berusia 20 tahun ke bawah yang dapat memasuki hutan. Karena itu, semua rencana untuk menaklukkan hutan Strathmore ditunda. Karena mereka tidak dapat menyerang sumber masalahnya, mereka memutuskan untuk membangun benteng yang akan melindungi kerajaan dari binatang buas ini. John, maksudmu Lon adalah satu-satunya kota yang selamat dari bencana ini? Tanya Jekyll. Ya, jawab John. Lon adalah satu-satunya kota yang masih berdiri di tepi barat kerajaan Helan. Suasana di ruangan itu menjadi berat karena semua orang akhirnya memahami kesulitan mereka saat ini. Pandangan mereka tertuju pada James yang mengetuk meja dengan ujung jarinya. Owen, menurutmu apa yang akan terjadi setelah kerajaan menghadapi Bistide saat ini? Tanya James. Apa lagi? Owen mencibir. Para bangsawan bajingan itu akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan pijakan di wilayah yang telah kehilangan pemiliknya. Mereka akan turun ke langit seperti burung nasar dan menyambar setiap potong daging yang bisa mereka temukan di tanah yang hancur ini. Terus terang, kupikir kita bisa menganggap diri kita beruntung jika mereka tidak datang mengetuk pintu kita.
Tidak ada sampah serakah yang akan melewatkan kesempatan ini untuk menambah tanah ke wilayah kekuasaan mereka. Tentu saja, ada kemungkinan lain, komentar Ava sambil menyeringai. Raja pasti akan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memberikan tanah kepada para ksatria yang telah melakukan pelayanan berjasa selama periode penting ini. James melihat wilayah yang mengelilingi Lon dan mengambil keputusan. Fusia di utara dan Sinar di timur, kata James setelah mempertimbangkan dengan saksama. Lon berada di ujung terjauh wilayah barat. Kedua tempat ini telah menjadi tetangga baik kita selama bertahun-tahun. Karena itu masalahnya, kita tidak akan membiarkan mereka jatuh ke tangan para bangsawan serakah itu. James mengangkat tangannya dan mengeluarkan perintah. John, ambil Blitz dan kibarkan bendera Lon di Fusia. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi bagian dari wilayah kita. Aku akan mengirim beberapa orang untuk membantumu mengumpulkan mayat-mayat. Kita akan memberi mereka semua pemakaman yang layak dan mendirikan monumen atas nama mereka. Baik, Tuan. John menganggukkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Markus, Ava, dan Jekyll, pergilah ke Sinar dan lakukan hal yang sama. Jika ada yang selamat, pastikan untuk merawat mereka dengan baik. Aku juga akan mengirim beberapa orang untuk membantu nanti. Haha, aku suka rencana ini. Jekyll terkekeh. Sinar adalah tempat yang bagus untuk menanam gandum. Jika kita mengamankannya, Lon tidak perlu khawatir tentang persediaan makanannya. Fusia terkenal dengan tambang peraknya. Ava menyisir rambutnya. Para bangsawan pasti akan mengincar yang itu. Yah, itu tergantung pada kemampuan mereka. James mencibir. Aku ingin melihat mereka mencoba. Semua orang di ruangan itu tersenyum. Mereka telah hidup damai selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka ingin sekali memukuli beberapa bangsawan bodoh untuk melepaskan hasrat terpendam mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah pertemuan itu dibubarkan, Mordred mendekati ayahnya untuk berbicara lebih lanjut tentang ekspansi mereka. Ayah, apakah ayah yakin tentang ini? Tanya Mordred. Raja mungkin tidak menyukainya. Aku yakin Yang Mulia memiliki masalah yang lebih penting daripada berurusan dengan musuh-musuh kecil seperti kita. Dibandingkan dengan kita yang mengambil beberapa tanah di pinggiran wilayah barat, dia akan lebih fokus pada cara menghadapi Bistide saat ini, jawab James. Selama kita tidak mencapai batasnya, aku yakin dia tidak akan keberatan dengan upaya kita yang tak tahu malu untuk menguasai satu atau dua tanah selama periode ini. Kau benar, ayah. Mordred mengusap dagunya tanda setuju. Bahkan jika kita mengambil Fusia dan Sinar, masih banyak wilayah yang telah kehilangan pemiliknya. Itu akan lebih dari cukup untuk memuaskan para bangsawan. Benar, itu sebabnya, kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini, komentar James. Juga, masih akan butuh beberapa bulan sebelum tanah lainnya direklamasi. Bahkan para bangsawan yang tamak tidak akan dapat membangun kembali wilayah ini dalam waktu yang singkat. Selain itu, kurasa Bistide ini belum berakhir. Mordred menatap ayahnya dengan heran. Ini belum berakhir. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Aku hanya punya firasat bahwa Bistide ini tidak sesederhana kelihatannya. James berjalan menuju bukit yang menghadap ke kota Lon. Mereka telah tinggal di sebidang tanah kecil ini selama bertahun-tahun. Kehidupan di pedesaan ini damai. Meskipun tidak memiliki suasana yang semarak seperti di kota, tempat ini tetap merupakan tempat yang indah untuk menghabiskan hari-hari pensiun. Kirim burung pembawa pesan. Sudah waktunya memanggil mereka kembali, perintah James. Saatnya semua orang berkumpul kembali. Semuanya, tanya Mordred. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. James menoleh untuk melihat putranya sambil tersenyum. Semuanya, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bibi Anna, bukankah seharusnya kamu bersantai daripada mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Tanya William. Kamu hamil, kan? Siapa bilang wanita hamil tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah? Anna mencubit pipi William pelan. Cukup bicaranya, makanlah sarapanmu. Meskipun kamu tidak bisa pergi ke luar kota, kamu tetap harus mengurus kambing-kambing. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah menghabiskan sarapannya, dia tidak langsung pergi ke kandang kambing. Dia dan Mama Ella memutuskan untuk berjalan-jalan. William duduk di punggung Ella saat mereka menyusuri jalan-jalan yang sudah dikenal di kampung halaman mereka. Sepanjang jalan mereka disambut oleh sekelompok orang. Hampir semua orang di Lon saling kenal. Tentu saja,
Semua orang tahu siapa William. Karena keluarga Ainsworth adalah pengawas Lon, mustahil bagi anak-anak dan orang dewasa untuk tidak mengenalnya. William memperhatikan anak-anak yang bermain di jalanan sambil tersenyum, ia menyapa orang dewasa yang sibuk membawa kulit serigala, dan melambaikan tangan ke arah orang tua yang sedang membuat dendeng serigala. Meskipun Lon adalah kota kecil, kota itu dipenuhi dengan senyum dan kehidupan. Keduanya berjalan menaiki benteng tembok kota dan menatap ke kejauhan. Mayat-mayat Centennial dan Millennial Beast sedang dibongkar oleh Ten Bon. Ia menawarkan diri untuk melakukannya sendiri demi menjaga kualitas barang-barang. William memperhatikan tukang cukur yang antusias itu saat ia bekerja dengan ekspresi serius. Menurut kakeknya, Bibi Helen akan membuatkannya satu set pakaian yang terbuat dari kulit Millennial Beast. Set pakaian ini dapat dianggap setara dengan baju zirah ringan kelas 1 yang dapat dikenakannya untuk acara apapun. Atas hal ini, William benar-benar bersyukur. Mama Ella, aku senang kita berhasil mencegah kota ini hancur, kata William setelah melihat pemandangan di depannya. Meyeh, aku hanya sedikit khawatir. Meyeh, aku khawatir Bistide hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Petik 2 titik 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 titik. Meyeh, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Benteng Windermere. Para prajurit yang menjaga tembok benteng itu memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka melihat Bistide yang perlahan tapi pasti mendekati mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami Bistide, tetapi yang sekarang ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Tuanku, akan lebih baik jika kita meminta bala bantuan dari ibu kota, Mon, wakil jenderal yang menjaga benteng itu mengusulkan. Jika kita tidak segera menerima bantuan, saya khawatir benteng itu akan diserbu dalam 2 hari. Anda benar, Jenderal Erit mendesah dan menganggukkan kepalanya. Kirimkan elang pembawa pesan tercepat kita ke ibu kota. Katakan kepada mereka bahwa kita membutuhkan Brigade Griffon untuk membantu kita dalam pertempuran. Segera, Jenderal. Ajudan sang jenderal melangkah keluar dari ruang konferensi untuk melaksanakan perintah atasannya. Erit meninggalkan ruang konferensi dan berjalan menuju tembok benteng. Semua perwira tinggi di Windermere mengikutinya di belakangnya. Jenderal Erit menatap para ajudan kepercayaannya dan para prajurit yang sedang menunggu perintahnya. Dia kemudian mengangkat tinjunya ke udara dan membuat pernyataan. Apapun yang terjadi, benteng Windermere tidak akan pernah jatuh. Saat kita gagal, kerajaan Helen akan hancur. Ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, istri, dan anak-anak kita akan menjadi santapan monster-monster ini. Apa kau ingin ini terjadi? Tidak, kalau begitu bertarunglah. Jenderal Erit meraung sambil menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Bistide yang perlahan mendekati tembok benteng. Berjuanglah untuk semua yang kau sayangi di dunia ini. Mari kita kirim monster-monster busuk ini ke neraka. Matilah musuh-musuh kerajaan. Matilah. Bunuh mereka semua. Bunuh. Pemanah bidik. Jenderal Erit memerintahkan. Para penyihir, persiapkan mantra kalian. Ribuan pemanah mengisi busur mereka dengan anak panah dan membidik. Ratusan penyihir mulai melantunkan mantra jarak jauh mereka. Para pemanah dan penyihir memfokuskan perhatian mereka pada musuh di hadapan mereka. Jenderal Erit memperhatikan saat Bistide berada dalam jangkauan. Dia kemudian dengan tegas menusukkan pedangnya ke depan dan memberi perintah untuk menembak. Tembak sesuka hati. Ribuan anak panah melesat dan mantra menghujani dari dinding benteng. Pertempuran Fort Windermere telah resmi dimulai saat pertempuran di benteng berlangsung. John dan Blitz telah tiba di Fusia. Setelah dengan kuat mengamankan bendera Lon di bangunan tertinggi kota yang hancur, ia kemudian mulai mencari korban selamat. Beberapa jam kemudian, beberapa orang dari Lon tiba dan membantunya dalam usahanya. Anehnya, mereka menemukan korban selamat di antara reruntuhan Fusia. Beberapa bersembunyi di ruang bawah tanah mereka, sementara yang lain mengubur diri di antara mayat. Setelah setengah hari mencari, John dan yang lainnya berhasil menyelamatkan lebih dari 100 orang. Mereka adalah sisa-sisa terakhir Fusia. Sebuah kota yang dulunya menampung ribuan orang kini telah hancur. Paman John, apakah itu Anda? Seorang pemuda berusia awal 20-an melangkah maju. Cedric, John menatap pemuda itu dengan heran. Di mana ayahmu? Apakah dia juga selamat? Cedric adalah putra wali kota Fusia. Karena Fusia dan Lon pada dasarnya adalah tetangga, keduanya memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Ayah James dan Cedric, Sebas, adalah teman baik.
Cedric menitikkan air mata saat mengingat bagaimana ayahnya mendorong dia dan saudara perempuannya ke ruang bawah tanah rumah. Mereka, Sebas memerintahkan mereka untuk menunggu kepulangannya. Cedric tahu bahwa ayahnya tidak ingin mereka mati, jadi dia menurut dan merawat saudara perempuannya saat mereka bersembunyi di ruang bawah tanah sambil menunggu kepulangannya. Aku tidak tahu apakah ayah masih hidup atau sudah meninggal, kata Cedric setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Hanya aku dan saudara perempuanku yang tersisa dari keluarga kami. John menghela napas dan memeluk pemuda itu. Dia kemudian menepuk punggungnya. Ayahmu adalah pria pemberani. Dia akan hidup melewatimu dan tidak akan pernah dilupakan. Para penyintas fusia melihat pemandangan ini dan menitikkan air mata. Beberapa dari mereka meratap putus asa atas kematian orang-orang yang mereka cintai. Sementara yang lain menatap reruntuhan dengan sedikit ketidakberdayaan. Mereka semua tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk membangun kembali kota itu sendiri. Jika fusia ingin bangkit kembali, mereka membutuhkan bantuan dalam lebih dari satu cara. Saat itulah seorang gadis muda yang cantik, yang tampaknya berusia sekitar 14 tahun, berdiri di samping John dan Cedric. Dia adalah putri tunggal dari adik perempuan Sebas dan Cedric, Leah. Rambutnya yang panjang berwarna biru tengah malam terurai di belakang punggungnya dan matanya yang biru jernih menatap John dengan penuh harap. Paman John, apa yang akan terjadi pada kita? Tanya Leah. Apakah Paman James yang mengirimmu? Ya, John menganggukkan kepalanya. Kami datang ke sini untuk menempatkan fusia di bawah perlindungan kami. Paman, maksudmu, mulai hari ini, fusia sekarang menjadi bagian dari Lon. Tanya Leah. Leah. Berhentilah bersikap tidak hormat kepada Paman John. Bentak Cedric. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Anda salah, saudara, jawab Leah. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk membahas kepemilikan fusia daripada sekarang. Karena Paman John ada di sini, itu berarti Lord Ainsworth tidak berniat membiarkan bangsawan lain mengklaim fusia. Bagi saya, ini hal yang baik. Setidaknya, Lord Ainsworth adalah orang yang baik. John terkejut dengan penjelasan Leah yang tenang dan rasional. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang gadis berusia 14 tahun akan mampu menganalisis situasi saat ini dan memberikan pandangannya tentang masalah tersebut. Tidak hanya itu, dia juga dapat memberitahu John secara langsung bahwa dia mengetahui rencana James untuk ekspansi. Apakah ini benar, Paman John? Tanya Cedric. Apakah Lord Ainsworth bermaksud mengambil alih fusia? Ya, jawab John jujur. Untuk detailnya, akan lebih baik jika kalian berdua bertemu dengannya. Saya yakin dia akan sangat senang mengetahui bahwa kalian berdua masih hidup. Untuk saat ini, mari kita tunggu kereta perang datang dari Lon. Mengapa kita harus pergi? Tanya Cedric. Bukankah Bistide sudah berakhir? Tidak sama sekali, jawab John. Terakhir kali aku melihat Bistide, mereka berkumpul untuk menyerang benteng Windermere. Sebelum mereka dimusnahkan, tidak ada tempat yang aman di wilayah barat kecuali kota Lon. Kecuali kota Lon, tanya Leah. Apakah Lon juga mengalami Bistide? Ya, bagaimana kau bisa selamat? Petik 2. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Untuk saat ini, aku menyarankan kalian semua untuk beristirahat. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seekor burung pembawa pesan mendarat di kediaman Ainsworth. Sebas, kau benar-benar orang bodoh yang keras kepala. James merasa sedih saat membaca surat itu. Kau seharusnya tinggal bersama putra dan putrimu di ruang bawah tanah atau rumahmu. Mordred yang duduk di samping ayahnya mendesah. Sebas dan dia juga berteman baik dan dia sangat menyukai sikap wali kota yang jujur dan lugas. Telepon William, kata James setelah membaca surat itu. Katakan padanya untuk membawa kambing-kambingnya ke Fusia dan membantu evakuasi. Juga, beritahu orang-orang di balai kota untuk menyiapkan tempat tidur bagi para korban yang selamat. Ayah, bolehkah kami membiarkan Cedric dan Leah tinggal di kediaman? Mordred bertanya. Tentu saja, jawab James. Leah dan Cedric dapat dianggap sebagai keponakanku. Sudah sepantasnya kita menjaga mereka. Dimengerti. Mordred menganggukkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 jam kemudian, 20 kereta berangkat dari kota Lon. William menunggangi punggung Ella sementara tim Alpha dan tim Omega menjaga kereta di kedua sisi. Perjalanan antara Lon dan Fusia biasanya memakan waktu 2 jam dengan kereta kuda.
Ketika William dan yang lainnya tiba di Fuchsia, matahari sudah berada di puncaknya. William, ke sini. John melambaikan tangan dan memanggil anak laki-laki yang duduk di atas kambing Amorian. William adalah satu-satunya anak laki-laki di Lon yang menggunakan kambing sebagai tunggangannya. Meskipun tidak ada yang mempertanyakannya, kebanyakan dari mereka menganggapnya lucu. Paman John, William menyapa pria yang lebih tua itu sambil tersenyum. Kudengar saudara Cedric dan saudari Leah termasuk di antara yang selamat. Di mana mereka sekarang? William telah bertemu Cedric dan Leah berkali-kali di masa lalu. Setiap tahun, ada festival panen yang dirayakan di wilayah barat. James telah menyeret William dan Matthew ke festival-festival ini agar mereka dapat berbaur dengan putri-putri teman-temannya. Jika bukan karena William sudah memiliki tunangan, James pasti akan menjadi mak comblang baginya. Karena William tidak boleh dijodohkan, Matthew menjadi incaran James. Dia bahkan mendesak Sebas untuk menjodohkan Leah dengan Matthew ketika sepupunya baru berusia 12 tahun. Tentu saja, Sebas hanya menertawakannya dan bahkan menegur James agar dia tidak ikut campur dalam urusan anak-anak. Baginya, cinta adalah sesuatu yang tidak boleh dipaksakan. Dengan begitu, dia juga tidak keberatan jika Leah dan Matthew menjadi sepasang kekasih. Selama perasaan mereka berdua saling berbalas, dia pasti akan merestui mereka. Cedric dan Leah ada di rumah mereka, atau apapun yang tersisa dari rumah mereka. James mendesah. Mereka mencoba menyelamatkan barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Akan lebih baik jika kita biarkan mereka sendiri untuk sementara waktu. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Cedric dan Leah baru saja kehilangan ayah mereka. Ibu mereka meninggal setelah melahirkan Leah. Di dunia ini, hanya mereka berdua yang tersisa dalam keluarga mereka. 1 jam kemudian, Cedric dan Leah tiba di alun-alun kota. Keduanya memasang ekspresi sedih karena tidak melihat ayah mereka di antara orang-orang yang meninggal di rumah mereka. Cedric masih berpegang teguh pada harapan kecil bahwa ayah mereka selamat. Leah, di sisi lain, sudah menerima kenyataan. William kecil, kau masih terlihat bodoh seperti biasanya, kata Leah sambil tersenyum. Kakak, kau masih tetap cantik seperti biasanya, jawab William. Kau sudah sedikit lebih dewasa. Dulu, kau selalu membalas ketika aku memanggilmu bodoh. Kakak, seorang anak laki-laki yang setampan aku tidak sekecil itu. Leah tersenyum kecut saat melihat anak laki-laki tampan yang duduk di atas kambing Amorian. Ia menyukai William karena ia menyenangkan untuk digoda. Namun, ia merasa bahwa William yang sekarang tampak lebih dewasa dibandingkan dengan anak laki-laki bodoh yang mengunjungi Fuchsia setahun yang lalu. Ella, kau baik-baik saja, kurasa. Leah bertanya kepada kambing Amorian sambil tersenyum. Meyeh, senang mendengarnya. Leah tidak bisa mengerti bahasa kambing. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk mencoba berkomunikasi dengan Ella. Di sisi lain, Cedric hanya mengangguk sebentar kepada William sebelum berbicara dengan John tentang hal-hal penting. Ia merasa perlu untuk menegosiasikan kepemilikan Fuchsia karena kota itu telah diperintah oleh keluarga mereka selama bertahun-tahun. William dan Leah mendengar kata-kata Cedric, karena anak laki-laki yang lebih tua itu tidak berusaha menyembunyikannya dari mereka. John hanya tersenyum dan terus menganggukkan kepalanya. Ia mengerti apa yang ingin dikatakan Cedric. Namun, memahami dan menyetujui adalah dua hal yang berbeda. Mengenai siapa yang akan memerintah Fuchsia di masa depan, James, Cedric, dan Leah perlu berdiskusi dengan baik untuk memperlancar rincian kerja sama mereka.